فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من حفظ الباب الأخير فليقرأ. Nah, barakallahu fiikum. Pertemuan yang lalu kita selesai dari membaca beberapa hadis dan athar yang dibawakan oleh Syekh pada bab ke-20 ini. Kita baca dulu ta'liq yang beliau gabungkan untuk bab ke-20 dan bab sebelumnya, yaitu yang ke-19. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, babu ma ja'a fi at-taghlidhi fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza 'abada. Babu ma ja'a anna al-ghuluwa fi quburi salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Dua bab. قال ما ذكر المصنف في البابين يتضح بذكر تفصيل القول فيما يفعل عند قبور الصالحين وغيرهم. Apa yang disebutkan oleh musannif pada dua bab ini bisa jelas yang dimaksudkan, juga hukum seputarnya dengan menyebutkan perincian tentang apa-apa yang dilakukan oleh manusia di sisi kubur orang-orang saleh dan yang lainnya. Dan ini pada pertemuan lalu telah kita singgung secara ringkas. Wa dzalika annama yuf'alu 'indaha naw'an, masyru'un wa mamnu'. Yang demikian itu bahwa apa-apa yang dilakukan di sisi kubur itu ada dua jenis. Yang pertama masyru', yang kedua mamnu'. Masyru' itu disyariatkan. Nah, ungkapan akhwan masyru', nah ini mencakup baik itu mustahab ataupun wajib. Intinya tidak dilarang, masuk dalam ranah sesuatu yang diperbolehkan di dalam syariat.
Wa mamnu', dan yang kedua yang dilarang. Perhatikan di kitab kalian. Amal masyru'u fa huwa ma syara'ahu syari'u min ziyaratil quburi 'ala al-wajhi syar'i min ghairi syaddi rahlin. Adapun sesuatu yang dilakukan di sisi kubur yang disyariatkan, maka itu adalah apa saja yang pembuat syariat mensyariatkannya. Asy-syari' yaitu ikhbar 'anillah, bukan itu penetapan nama bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu di antara namanya Asy-syari'. Tapi ini khabar, bahwasanya Allah adalah zat yang menetapkan syariat. Dan babul ikhbar awsa' min babil asma' was sifat. Bab pengkhabaran tentang Allah itu pembahasannya lebih luas daripada bab nama maupun bab sifat. Tayyib. Nah, yang disyaratkan oleh pembuat syahadat ini berupa ziarah kubur yang dilakukan secara syar'i. Ini untuk mengeluarkan ziarah-ziarah kubur yang dilakukan tidak sesuai syar'i. Nah, min ghairi saddi rahlin, tanpa ada syaddu rihal, yaitu tanpa ada safar yang ditempuh oleh para penziarah. Yazuruhal muslimu muttabi'an lis-sunnati fayad'u li ahliha 'umuman wa li aqaribihi wa ma'arifihi khususan. Sehingga seorang muslim menziarahi kubur dalam keadaan dia itu mengikuti sunnah. Ini yang masyru', menziarahi kubur dalam keadaan dia mengikuti sunnah. Fayad'u li ahliha, maka dia mendoakan untuk penghuni kubur. Dan ini perhatikan, beliau singgung ringkas ikhwan tapi padat. Di antara hal penting dalam ziarah kubur yaitu mendoakan para penghuni kubur umuman, secara umum. Jadi ketika kita ziarah ya jangan hanya mendoakan cuman khusus, tapi pertama kali umum. Taib. Bahkan Nabi SAW mencontohkan ini di awal pertama kali dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum ahlad diyar. Wali aqaribihi wa ma'arifihi khususan, dan mendoakan kepada aqarib, karib kerabatnya, dan ma'arif, orang-orang yang dia kenal walaupun bukan kerabat, teman dekat, tayyib, tetangga, dan seterusnya secara khusus. Fayakunu muhsinan ilaihim bid-du'a'i lahum wa talabil 'afwi wal maghfirati war rahmati lahum, sehingga dia menjadi orang yang berbuat ihsan kepada para penghuni kubur. Dengan apa berbuat ihsan kepada penghuni kubur? Dengan dibuat nisan, dibikin bangunan yang bagus gitu, Omar? Gitu? Ya atau tidak? Tidak. Tapi dengan apa berbuat ihsan kepada penghuni kubur? Dengan doa, tayyib, dengan mendoakan untuk mereka kebaikan. Wa talabil 'afwi, dan memintakan pengampunan, wal maghfirah. Al-'afwu wal maghfirah kawan ketika dikumpulkan. Tayyib. Maka al-'afwu lebih tandas, karena al-'afwu minta dihapuskan dosa-dosa itu. Sedangkan maghfirah minta ditutupi dosa tersebut. Warahmati lahum, dan meminta untuk mereka rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua perkara ini ikhwan, pengampunan dan rahmat itu adalah hal terpenting yang dibutuhkan oleh siapa? Indak ya Raihan, penghuni kubur. Kita butuh enggak? Butuh, berarti dibutuhkan oleh siapa? Semua makhluk. Nah, semua makhluk, terlebih lagi penghuni kubur yang tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kita selama masih hidup masih bisa berbuat untuk diri kita sendiri, tidak menunggu perbuatan baik orang. Kalau sudah mati yang ditunggu kan cuman orang berbuat baik kepadanya, kalau bukan amalan dia dulu yang dilakukan ketika hidup. Maka berbagus sekarang ketika masih hidup. Wa muhsinan ila nafsih, dan dia menjadi orang yang berbuat ihsan pada diri sendiri. Bittiba'i sunnah wa tadakkuril akhirah wal i'tibari biha wal itti'ab. Berbuat ihsan untuk diri sendiri dengan apa? Dengan mengikuti sunnah. Karena seorang mengikuti sunnah, dia telah berbuat baik untuk dirinya, memuliakan dirinya, menjaga keselamatan dirinya. Ini ittiba'us sunnah. Dan dengan mengingat akhirat, karena diri kita kalau mengingat akhirat, akan menjadikan diri semakin bagus. Karena orang-orang yang berbuat buruk di dunia, sebab utamanya karena lupa tentang akhirat. Dikiranya hidup hanya berhenti di dunia saja. Wal i'tibari biha wal itti'ad, dan untuk mengambil pelajaran dan wejangan-wejangan dari situ, mengambil mau'izah, mengambil sesuatu untuk apa? Dia jadikan sebagai nasihat. Kafa bil mauti wa'idhan, dan cukup kematian itu sebagai pemberi nasihat. Melihat mereka yang sudah mati terkubur tanpa membawa apa-apa. Walaupun kaya, walaupun memiliki kedudukan tinggi, semuanya sama dikubur. Dalam keadaan terbalut kain kafan saja, tidak membawa perhiasan yang dulu dia kumpulkan, uang yang dulu dia kejar dan cari. Berarti pada pembahasan yang masyru' ini ada beberapa fawaid. Yang pertama terkait yang disyarat itu yang bagaimana. Kemudian faidah tentang tujuan ziarah kubur. Seorang berziarah kubur tujuannya apa? Itu diingat-ingat. Seorang menziarahi kubur untuk mengikuti sunnah. Yang kedua untuk mendoakan para penghuni kubur, baik secara umum maupun secara khusus pada karib kerabat dan orang-orang yang dekat kita kenal. Kemudian hikmah dari ziarah kubur, yang pertama dia telah berbuat ihsan kepada orang lain. Dengan apa berbuat ihsan? Dengan mendoakan mereka. Kemudian yang kedua telah berbuat ihsan untuk diri sendiri, menjadikan dirinya ingat akhirat, menjadikan dirinya mengikuti sunnah. Qala wa ammal mamnu'u fa innahu naw'an, ahaduhuma muharramun wa wasilatun lisyirki. Adapun yang dilarang maka itu ada dua jenis. Yang pertama yang diharamkan dan merupakan wasilah menuju kesyirikan. Kat tamassuh biha, seperti tamassuh biha. Yaitu ngusap-usap kubur. Tayyib, ngelus-ngelus, tahu ngelus-ngelus? Mengusap-usap kubur, dielus-elus kuburnya sambil nangis, meratapi situ. Kemudian tawassul ilallah bi ahliha, tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penghuni kubur. Tayyib. Wassalati indaha, dan salat di sisi kubur. Tayyib.
Tapi salatnya lillah atau li ghairillah ini yang masuk kategori muharram badri? Salatnya lillah. Nah, karena kalau salat untuk penghuni kubur ini jelas syirik. Tabiri salat sekedar di sisi kubur. Wa ka israjiha wal bina'i 'alaiha, demikian pula israj, yaitu memberi penyinaran. Memberi apa? Penerangan di kubur. Kuburnya diterangi. Sehingga kubur itu terang benderang. Ini dilarang. Bahkan sebagiannya cuman kubur itu tok diterangi. Yang lainnya enggak, tapi kubur si fulan ini karena punya kedudukan diberi penerangan. Ini muharram. Wal bina'i 'alaiha, dan membangun di atasnya, baik itu kubah atau kuncup kalau di Jawa namanya, dibikin kuncup. Tempat untuk apa? Mereka duduk berziarah. Nah, muharram. Wal ghuluwi fiha wa fi ahliha idza lam yablugh rutbatal ibadah, dan hulu kepada kubur dan penghuni kubur tersebut apabila tidak mencapai tingkatan ibadah. Kenapa? Karena kalau hulunya mencapai tingkatan ibadah masuk jenis syirik akbar. Ini jenis pertama yang tingkatannya muharram dan sarana menuju kesyirikan, tapi belum sampai tingkatan syirik akbar. Wa nau'u tsani, adapun jenis yang kedua, syirkun akbar ka du'ai ahlil kubur. Yang kedua, syirik akbar hukumnya. Sesuatu dilakukan di kubur dan hukumnya syirik akbar. Contohnya apa? Du'ai ahlil kubur. Maksudnya apa? Doa ahlil kubur, yaitu berdoa memanggil ahli kubur. Misalnya dia ziarah kepada wali fulan, wahai sunan, naam ya waliullah, naam siapa disebutkan, kemudian apa? Aghithni, naam urzuqni, berikan rezeki, berikan kemudahan, aku punya anak banyak, lancarkan dagangan atau mudahkanlah untuk naik jabatan. Dan kebanyakan orang-orang yang meminta ini, mereka minta hal duniawi. Karena pikiran mereka hanya dunia, sehingga apa? Syaitan mengarahkan kepada sesuatu yang secara zahir seperti apa? Seperti sesuatu yang religi, sesuatu yang berkaitan dengan agama, tapi jatuhnya dalam syirik, lebih parah dari perkara yang sepintas seperti maksiat. Doa ahli kubur di sini dengan bentuk intofaqan. Taib, kalau doa li ahli kubur ini hukumnya bagaimana? Doa li ahli kubur, Muhammad Aceh. Boleh, bahkan disyariatkan mendoakan penghuni kubur seperti dalam poin yang pertama, mendoakan kebaikan, doa li ahlil kubur. Kalau doa ahlil kubur tanpa ada lam, maka ini hukumnya apa? Hamzah? Syirik. Kenapa? Karena berdoa meminta kepada ahli kubur. Lihat, perbedaan hanya pada apa? Pada ada tidaknya lam. Maka antum perhatikan pentingnya memahami lughah Arabiyah. Satu huruf saja memberikan apa? Perbedaan makna yang bertolak belakang. Wal istighatsati bihim wa talabil hawaijid dunyawiyah wal ukhrawiyah minhum. Dan istighatsah, minta apa? Istighatsah itu apa makna istighatsah? Indak ya Hanif? Istighatsah itu apa? Minta pertolongan dalam kondisi terjepit, kondisi sulit, itu istighatsah. Bihim dengan apa? Para penghuni kubur, yaitu menjadikan
Istighatsahnya mintanya pertolongan pada penghuni kubur. Wa talabil hawaijid dunyawiyah, dan meminta kebutuhan-kebutuhan dunia, jabatan, anak, harta, rezeki, kesehatan, yang sakit minta sembuh. Ini minta kepada penghuni kubur, syirik akbar. Wal ukhrawiyah, dan kedudukan atau hajah-hajah di akhirat kepada penghuni kubur. Tapi ini sangat jarang, kecuali mereka-mereka yang disimpangkan oleh syaitan karena kejahilan. Sebabnya kejahilan ahli tasawuf. Fa hadza syirkun akbar, dan ini syirik akbar. Wa huwa ainu ma yaf'aluhu 'ubadul asnami ma'a asnamihim, dan ini adalah betul-betul persis atau memang itulah perkara yang dilakukan oleh para penghamba berhala, terkait berhala-berhala mereka. Yang dilakukan para penghamba berhala, orang-orang yang menyembah berhala, ya seperti itu, minta kepada berhala-berhala hajat-hajat mereka. Wala farqa fi hadza baina an ya'taqida al-fa'ilu lidzalika annahum mustaqilluna fi tahsili matalibihi aw mutawassituna ila Allah. Tidak ada bedanya dalam masalah ini antara dia meyakini antara si pelaku tersebut meyakini pada hal tersebut bahwasanya mereka ini, yaitu para penghuni kubur itu, mustaqilluna fi tahsili matalibihi, bahwasanya para penghuni kubur itu mustaqil, yaitu bersendiri, mampu memberi apa yang mereka minta, atau mereka itu sebagai mutawassitun ilallah, sebagai perantara untuk meminta kepada Allah. Sama kawan. Kenapa? Karena kalau mintanya kepada penghuni kubur, baik niatannya minta kepada penghuni kubur ini agar penghuni kubur meminta kepada Allah, ini juga syirik apa? Syirik apa, Akmal? Akbar. Ataupun meminta langsung kepada penghuni kubur dengan keyakinan penghuni kubur ini bisa memberikan hajat mereka. Ini lebih parah walaupun sama-sama syirik. Fa innal musyrikina yaqulun ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah beribadah, karena orang-orang musyrikin dulu mereka mengatakan ketika diingkari kesyirikannya dan disuruh pada tauhid, kami tidak beribadah kepada berhala-berhala itu kecuali agar mereka mendekatkan diri-diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi niatannya agar berhala itu sebagai perantara. Wa yaqulun haula'i syufa'a'una 'indallah. Mereka mengatakan bahwasanya berhala-berhala itu adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Faman za'ama annahu la yukaffiru man da'a ahlal quburi hatta ya'taqida annahum mustaqilluna bin naf'i wa daf'i ad-darari wa anna man i'taqada anna Allah huwal fa'ilu wa annahum wasaitu bainallahi wa baina man da'ahum wastaghatha bihim yakfuru man za'ama dzalika faqad kadzdzaba ma ja'a bihil kitabu was sunnah wa ajma'at alaihi al ummah min anna man da'a ghairallahi fa huwa musyrikun kafirun fil halainil madhkuraini sawa'un i'taqadahum mustaqillina aw mutawassitin. Paragraf ini penting, ikhwan. Terkait apa? Terkait hukum orang yang berdoa kepada ahli kubur. Baik. Dan di sini dibantah orang yang membedakan kalau berdoanya memang berkeyakinan penghuni kubur itu bersendirian bisa memenuhi hajat, atau berdoanya hanya sekedar menjadikan penghuni kubur sebagai wasithah. Padahal hukumnya sama, syirik akbar. Perhatikan, siapa saja yang menyangka annahu la yukaffiru man da'a ahlal kubur
hatta ya'taqida annahum mustaqilluna bin naf'i wa daf'id darar. Siapa saja menyangka bahwasanya dia tidak mengkafirkan orang yang berdoa meminta kepada penghuni kubur sampai, atau kita jadikan thulathi mujarrad saja lebih mudah. Saya ulangi berarti, faman za'ama annahu la yakfuru man da'a ahlal kubur hatta ya'taqida annahum mustaqilluna bin naf'i wa daf'id darar. Siapa saja menyangka bahwasanya tidak kafir orang yang berdoa meminta kepada penghuni kubur sampai dia berkeyakinan bahwa penghuni kubur itu apa? Mustaqillun. Apa makna mustaqillun tadi? Ibrar? Mampu berdiri sendiri, memberikan kemanfaatan dan menolak kemandaratan. Wa anna man i'taqada anna Allaha huwal fa'ilu wa annahum wasa'id bainallahi wa baina man da'ahum wastaghatha bihim. Beda enggak di tempat kalian? Yakfur. Lam, ada lamnya harus saja ya. Lam yakfur. Ini penting. Nah, makanya terjadi kuncang ya kan, kalau enggak ada lamnya maknanya menjadi enggak pas dengan depan. Ditambahi lam. Pinjam pulpennya. Karena tadi di depan, kelompok ini berkeyakinan yang kafir itu apa? Kalau meyakini penghuni kubur itu bersendirian dalam memberikan kemanfaatan, tidak butuh Allah, dia mampu sendiri. Dan bahwasanya orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah fa'il, yaitu yang melakukan dan memenuhi hajat mereka, dan bahwa penghuni kubur itu hanya sekedar wasaid bainallah wa baina man da'ahum, hanya sebagai wasithah. Penghuni kubur itu hanya sebagai perantara antara Allah dengan orang-orang yang berdoa meminta kepada penghuni kubur itu, wastaghatha bihim, dan dengan orang-orang yang minta pertolongan kepada penghuni kubur itu. Lam yakfur man za'ama dzalika faqad kadzdzaba ma jaa'a bihil kitab wa sunnah. Bahwasanya dia itu tidak kafir orang yang hanya sekedar meyakini sebagai wasithah saja. Maka sungguh orang yang berprasangka seperti ini telah mendustakan apa-apa yang Alkitab dan Sunnah telah datang dengannya. Paham? Berarti beda pada lam yakfur, diperhatikan. Taib di situ ada salah ketik atau kurang kata lam. Ditambahkan nanti ketika baca sendiri tidak bingung. Dah? Tahu belum salahnya telah pada cetakan kita? Taib. Setelah bahwa wastaghatha bihim lam yakfur, ditambahi kata lam. Jadi orang yang menyangka kalau yang kafir itu hanya yang berkeyakinan ketika meminta kepada penghuni kubur itu memang mampu memberi manfaat dan menolak madarat. Ini kafir menurut mereka. Sedangkan yang meyakini bahwasanya Allah lah yang memenuhi hajat, sedangkan penghuni kubur itu hanya sebagai perantara, tidak kafir, maka apa hukumnya? Dia telah mendustakan apa-apa yang Alkitab dan Sunnah telah datang dengannya. Wa ajma'at alaihil ummah, dan juga telah mendustakan perkara yang umat telah berijma' di atasnya. Min anna man da'a ghairallah fahuwa musyrikun kafir. Bahwasanya orang yang berdoa meminta kepada selain Allah maka itu musyrik kafir. Ini penting. Hukum ini, kita sedang berbicara tentang hukum. Adapun penerapan kepada person, sekali lagi akhwan, itu ada dhawabitnya. Ada batasan-batasannya, ada kriteria-kriterianya, yaitu berupa penegakan hujjah. Tayyib juga melihat sudah terpenuhi syarat,
dan terbebas dari mawani belum. Kita sedang berbicara tentang hukumnya, maka dia hukumnya musyrik kafir pada dua kondisi tadi. Yang berdoa meminta kepada selain apa? Selain Allah. Fil halainil madhkurain, pada dua keadaan yang disebutkan di depan. Sawa'un yataqadahu mustaqillin aw mutawassitin, sama saja hukumnya. Nah, apakah dia berkeyakinan penghuni kubur itu bisa berdiri sendiri memenuhi hajat, ataukah mereka itu sebagai perantara antara si pendoa yang berdoa tadi dengan Allah. Kenapa ya kawan? Karena meyakini sebagai wasithah pun berarti kan meyakini dia bisa memenuhi hajatnya, tidak? Karena dia bisa minta pada Allah. Kita hajat mereka. Hajatnya di situ berarti orang yang berdoa ke penghuni kubur itu kan hajatnya apa? Minta penghuni kubur jadi sebagai apa? Wasithah. Ini kan hajat juga. Maka tidak ada bedanya. Paham sampai sini? Mujahid? Hah? Baik, besok harus bisa menjelaskan Mujahid. Wa hadza ma'lumun bid-darurati min dinil Islam. Ini merupakan perkara yang diketahui secara darurat dalam agama Islam. Fa 'alaika bihadzal tafsil alladhi yahsulu bihil furqan fi hadzal babil muhim. Maka atas untuk betul-betul memegang tafsil ini, perincian ini yang terwujud dengannya furqan, pembeda dalam bab ini, dalam bab yang penting ini. Alladhi hasala bihi minal ittirabi wal fitnati ma hasal, perkara yang terjadi dengan sebabnya ittirab dan fitnah, keguncangan dan juga fitnah yang banyak terjadi. Walam yamju min fitnatihi illa man arafa al-haqqa wattaba'ah, dan tidak akan selamat dari fitnah ini kecuali orang yang betul-betul mengetahui kebenaran dan mengikutinya. Naam, maka kenalilah kebenaran dengan belajar dan ikuti kebenaran tersebut dengan kejujuran. Naam, al-ilmu was-sidq. Naam, kenapa? Karena sekedar mengilmui tak tapi tidak jujur, akhwan, yang dia tidak akan mengikutinya. Baik, barakallahu fiikum. Ini kalimat bagus dari Imam As-Sa'di rahimahullah, dipahami dengan baik. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.